Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang sampai hari ini memberikan kita rahmat, hidayah dan inayah dan semua kenikmatan-kenikmatan dunia berupa kesehatan, kesempatan untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu yang Allah muliakan. Salat serta salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Amal Ihsan Mulia yang kita nantikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus sekolah orang tua Yayasan Amal Ihsan Mulia, Bapak Ibu wali murid dari jenjang TK, SD, MI, SMP. Alhamdulillah di hari ini Allah perkenankan kita untuk berkumpul ya di agenda SOT terakhir ya. Saya dengar terakhir semester ini ya penontonnya. Nah kemarin langsung saja nih, kemarin kami dihubungi oleh panitia ada sebuah tema spesial ya ketika anakku mulai jatuh cinta. Sebelum kita mulai saya ingin sedikit tahu kondisi Bapak Ibu semuanya. Ada yang putra-putrinya usia 10 tahun ke atas, mau nggak angkat tangan? Oke ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi mayoritas 10 tahun ke atas ya. Kalau ada yang 10 tahun ke bawah, oke enggak. Ya macam lagi. Ya, tapi ada. Karena mungkin nanti banyak yang kita diskusikan untuk usia 10 tahun ke atas, tapi yang nggak apa-apa nanti yang belum mempunyai siswa 10 tahun ke atas, tetap kita bisa untuk bekal di kemudian hari. Nah, hari ini kami nanti jadi di SMPIT, ini sekalian promosi SMPIT ya, ada layanan namanya Ruang Curhat Kakak. Itu sebuah konseling, jadi BK dengan format yang lebih gaul seperti itu, namanya Ruang Curhat Kakak. Nah, ada kakak cowok, ada kakak cewek. Tapi kebetulan hari ini kakak cowoknya belum bisa hadir. Nah, yang kakak cewek namanya Kak Rofi, ini yang membersamai teman-teman di SMPIT untuk curhat-curhat apapun ya. Jadi kami ada ruang, ada sebuah ruang beneran ya, ada ruang itu ukuran 3x3, ruang curhat namanya. Di sana kami jadwalkan semua siswa untuk curhat dengan segala macam permasalahan, penggalian potensi dan sebagainya. Ruang itu privasi ya, ada iklan curhat di ruang curhat kakak. Jadi hal yang dibicarakan di ruang curhat itu tidak keluar. Tapi mungkin nanti ada beberapa yang tadi sudah kami sepakati dengan siswa-siswa kami, itu boleh nanti sharing keluar ya, agar kita bisa untuk belajar bersama. Jadi nanti monggo bareng-bareng hari ini Bapak Ibu semuanya kita akan diskusi tentang bagaimana cara mendampingi anak-anak kita yang sudah mulai jatuh cinta. Seperti itu, siap? Mas Jakwan, Mas Faiz, Mbak Iva, Mbak Naura akan berbagi hari ini dengan bersama Kak Rofi. Monggo pertama kita berikan waktu untuk Kak Rofi untuk memberikan pengantar sebentar, kemudian nanti kita diskusi kasus ya. Jadi monggo siapkan Bapak Ibu yang punya putra-putri yang pernah curhat-curhat tentang merah-merah jamu ini, disiapkan nanti kita diskusikan bersama. Monggo Kak Rofi. Oke, terima kasih Bu Afrida yang sudah memberikan waktunya dan sebelumnya sudah memprologi kita ya, Bapak Ibu semua. Baik, selamat datang untuk Bapak Ibu semua. Di sini mungkin memang beberapa sudah ada yang kenal, tapi ada yang belum juga. Selamat kenal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Finally kami dipertemukan dengan Bapak Ibu semua, dimana memang kami di sini dari Ruang Curhat Kakak SMPIT. Harapannya memang kedepannya bisa membersamai Ananda semua yang dalam bercerita ketika memang Ananda belum siap untuk menceritakan itu kepada orang tua, atau bisa jadi menjembatani cerita-cerita anak itu untuk orang tua itu. Salam salam adalah sama-sama kita katakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya beliau di yaumul akhir. Nah,
sebelum Rofi memberikan pengantar dan teman-teman SMPIT nanti sharing cerita tentang sepak terjangnya di dunia percintaan, saya ingin melihat dan mendengar semangat dari Bapak Ibu wali murid dulu gitu. Nanti ketika Rofi, kita boleh bermain dulu Bapak Ibu. Tiba-tiba disuruh main tapi nggak boleh lagi kita. Oke, kita akan bermain dengan tepuk tangan. Kita hilangkan dulu grogi-grogi kita yang ada di depan. Jujur kami grogi semua bertemu dengan orang tua hebat di sini, kayak gitu. Oke, nanti Rofi akan ada instruksi tepuk kayak gitu. Kita akan bermain tepuk 1, 2 dan seterusnya. Nanti ketika Rofi bilang tepuk 1, silakan Bapak Ibu untuk tepuk 1 kali. Ketika 2, tepuknya 2 kali. Kayak gitu dulu. Oke, kita coba pemanasan dulu ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, oke, 1, 2, 3, oke. Nah, ini untuk yang tepuk 4, silakan tangan kanan dan kiri nanti ditepukkan tapi tidak boleh kena. Kayak gitu. Kita coba deh, tepuk 4. Oke, ada yang belum berkonsentrasi, saya mendengar 1 kali tepukan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 4. Oke, tepuk 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, 1 kali lagi, Rofi ingin Bapak Ibu semua memejamkan mata untuk saat ini. Silakan memejamkan mata. Kemudian silakan bayangkan senyuman terbaik dari diri kita untuk teman kita di kanan kiri kita. Sudah terbayangkan? Kalau sudah, silakan andukkan kepala. Sudah. Sekarang boleh buka mata dan berikan senyuman terbaik untuk teman-teman di sebelah kanan kiri kita. Oke. Nah, lumayan sih saya udah gak grogi ya. Saya izin berdiri Bapak Ibu. Nah, di sini kita ada tema tentang ketika anakku mulai jatuh cinta kayak gitu. Boleh next slide Kak? Nah, kadang ketika kita menemukan anak kita yang tiba-tiba diam di kamar, fokus sama HP-nya, senyum-senyum sendiri, pernah nggak sih Bapak Ibu yang punya anak remaja kayak gitu? Nah, saya sendiri sebagai anak remaja, anak remaja itu ada teori yang mengatakan usia 11 sampai 21 tahun. Jadi ya saya masih tergolong ya kemarin melewati masa remaja baru aja kayak gitu. Nah, sebagai seorang alumnus remaja itu pernah saya lakukan kayak gitu. Saya senyum-senyum sendiri kayak gitu. Terus diam-diam, oh ternyata dia menarik ya. Nah, itu saya rasakan. Nah, ternyata di dalam Islam pun ada beberapa ayat yang kemudian menyampaikan bahwa memang ketertarikan kita dengan lawan jenis ternyata itu memang sudah sesuatu yang Allah kasih atau bisa kita sebut dengan fitrah ya. Kalau di sini saya mengutip dari Az-Zariyat 49, itu artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat daripada kebesaran Allah kayak gitu. Nah, di ayat-ayat lain mungkin Bapak Ibu sering melihat di undangan pernikahan Ar-Rum ayat 21, kemudian Al-Imran ayat 14 ya gitu. Di sana juga menjelaskan sesuatu yang hampir sama, bahwa ternyata perasaan kita dengan lawan jenis itu normal gitu. Justru ketika memang anak kita seorang laki-laki misal tertarik dengan sejenisnya, tapi ada nggak sih kayak gitu? Ada, bahkan itu ada di depan saya kayak gitu, yang kayak gitu teman kuliah. Nah, terus ada juga hadis yang hadis ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah bersabda yang bunyinya, siapa yang mencintai seseorang sampaikan kepadanya, aku cinta kepadamu kayak gitu. Oh, ini ngajarin anak-anak kita buat confess ya, buat menyatakan cinta. Ya, enggak juga sih, cuman kadang kita itu mempersempit makna cinta.
ya kan? Kalau saya sendiri kadang mempersempit cinta itu kepada lawan jenis saja. Padahal cinta kepada orang tua dan anak, kepada sahabat kita, kepada teman-teman kita juga perlu kita sampaikan biar kita sebagai anak pun, teman kita sebagai sahabat merasakan oh aku tuh dicintai, disayangi sama teman aku kayak gitu. Kemarin saya mendapatkan seorang teman yang tiba-tiba WA saya itu, Mbak Rofi lagi di mana? Lagi di SMP di lantai 2 kataku. Saya diam Mbak, ngapain? Kan bingung ya Bu, bingung, ini ngapain sih? Terus Mbak udah selesai belum Mbak, saya di tangga tolong turun, padahal saya sudah pindah ke masjid SD kayak gitu. Terus ternyata Mbak aku buru-buru pulang ya, tak cantelin di motor ya, motornya yang mana? Saya bilang AB6510 SL kayak gitu. Terus difotoin, Mbak ini sedikit ya sebagai tanda cinta saya sama Mbak kayak gitu kan, jadi tersenyum ya Bu, karena gak biasa digituin gitu. Sebagai tanda cinta saya kayak gitu. Terus ya akhirnya ketemu di parkiran. Nah ternyata hal-hal sesederhana itu tuh rasanya luar biasa di hati saya kayak gitu. Ada orang yang kemudian menyampaikan bahwa ini tuh tanda sayang, tanda cinta. Itu maksudnya kan sesama jenis ya, sama-sama perempuan, tapi kan memang kita ada kebutuhan yang kemudian harus kita sampaikan kayak gitu. Next Kak Nurul. Nah oke. Nah kemarin saya juga sempat mendengar bahwa ternyata anak-anak kita itu tuh nggak cukup ketika kita kasih tahu dengan dalil agama. Pacaran itu haram, pacaran itu zina, nggak bisa anak-anak sekarang gitu. Jadi kemarin saya sempat mendengar Bunda Elirisma itu menyampaikan bahwa ternyata ketika proses jatuh cinta, ada ketertarikan dengan lawan jenis, ada loh zat-zat kimia yang kemudian keluar dari tubuh kita kayak gitu, yang sedang bereaksi. Ada beberapa hormon yang gitu. Ada hormon adrenalin, ternyata itu bisa meningkatkan daya tahan kita. Oh jadi ketika kita deg-degan sama orang yang kita sukai, itu tuh ada hormon adrenalin yang sedang bekerja gitu. Ada hormon oksitosin, ketika kita dekat dengan seseorang itu rasanya nyaman gitu. Terus ada dopamin, kalau sedang jatuh cinta berarti hati kita itu tuh ada perasaan rasa happy ya gitu. Dan kita merasa dihargai karena bisa jadi perasaan-perasaan itu tuh mendukung kita untuk merasakan itu. Yang terakhir ada hormon serotonin, yaitu perasaan nyaman dan tidak mudah sakit. Jadi memang luar biasa ya, perasaan cinta, dicintai, disayangi, apalagi kalau itu tuh hadirnya dari keluarga kita kayak gitu. Nah, begitu next Kak. Nah terus ini ada bahasa cinta. Kalau anak-anak kita mungkin mengenalnya dengan love language ya gitu. Bahasa cinta itu ada yang bilang 7, ada yang bilang 5, tapi familiarnya membagi dengan 5 bahasa cinta. Yang pertama ada memberikan penegasan, atau anak kita biasanya mengatakan dengan word of affirmation, jadi berikan afirmasi yang baik kayak gitu. Terus quality time atau waktu yang berkualitas, memberikan layanan, itu kami biasanya mengenal act of service. Wah ini act of service banget. Terus ada physical touch atau sentuhan fisik, menerima hadiah kayak gitu. Nah tadi kita sempat diskusi juga, dan ini terjadi di kami. Oh ternyata diam-diam ngasih hadiah kayak gitu. Ada, tapi akan kita angkat ya Bu ya. Diam-diam ngasih hadiah ke teman sekolahnya, diam-diam nulis surat diselipin di Al-Quran. Nanti janjian diambil di sini ya, ada surat cintanya. Ada, itu terjadi. Next Kak. Nah ini ada beberapa tips. Menurut kami bisa jadi ada hal-hal yang lebih relevan dari Bapak Ibu guru, karena kan Bapak Ibu semua yang lebih paham dengan anak-anaknya gitu. Kalau dari kami ini ada beberapa, ada 4. Yang pertama, menciptakan kenangan bersama. Kenapa harus ada kebersamaan antara orang tua dan anak? Agar anak itu punya role model gitu, punya figur. Oh papaku tuh kayak gini, mamaku kayak gini, jadi besok aku kalau misalnya cari pasangan harus kayak mama papa kayak gitu. Jadi mereka tuh punya standar, nggak cuman karena aku merasa disayangi terus dikasih kata-kata yang
apa ya, kata-kata bucin kayak gitu. Tapi enggak, aku punya standar kayak mama papaku kayak gitu. Terus yang kedua edukasi. Edukasi ini mungkin arahnya ke mana yang boleh, mana yang tidak, barangkali yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh, kemudian tentang halal dan haram. Karena kan ketika Bapak Ibu mengikuti film Bid'ah yang dari Malaysia, Walid-Walid itu, iya, nah ternyata memang apa ya, cukup manipulatif ya Ustadz ya, karena biar dapat barokah gitu, biar melahirkan anak-anak wali, dan itu terjadi di Lombok Indonesia juga ada kan. Jadi ternyata butuh edukasi tentang sejauh mana sih interaksi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah kayak gitu, ternyata banyak anak kita yang tidak tahu, makanya ketika dikasih rayuan ini adalah bentuk apa namanya, memberkahi rahim kamu kayak gitu, makanya disetubuhi yang di Lombok, 22 santri di Lombok itu. Ini yang baru terungkap karena nonton film di DF, nonton wali di Malaysia itu. Berapa banyak kasus-kasus yang kemudian tidak terungkap ya, itu pasti ada kayak peristiwa gunung es yang kemudian yang nampak cuma sedikit. Kemudian storytelling. Storytelling itu lebih kita kenal dengan istilah bercerita. Karena kan fitrah anak itu dari kecil memang suka bercerita, suka tanya kayak gitu kan. Cuman kadang kalau pas kita lagi capek, kita lagi kesel, kadang sih udah diem kayak gitu, suka ngekat obrolan anak. Padahal bisa jadi itu tuh masa-masa di mana anak sedang ingin show up, sedang ingin menumbuhkan kepercayaan diri, tapi kemudian kita cut kayak gitu. Nah di sisi lain misalnya ketika sedang berdiskusi atau memberikan pendapat, bisa jadi pernyataan yang anak berikan itu kayak misalnya 40% itu benar, cuman kita sebagai orang tua tiba-tiba langsung nggak kayak gitu, padahal kan bisa iya seperti itu, terus kemudian orang tua bisa menambahi argumentasi yang lebih lengkap. Tapi terkadang ada kasus-kasus yang kemudian dikat kayak gitu, sehingga anak-anak itu tuh merasa sebenarnya aku penting gak sih ada di sisi kalian, aku penting gak sih hidup di sini kayak gitu. Terus yang terakhir membuat kesepakatan. Ini mungkin lebih ke remaja yang sudah balik ya Bapak Ibu, karena ketika kami melihat teman-teman kami yang di SMPIT maupun yang bukan, kadang merasa privasinya itu diganggu. Kayak misalnya, Beku kok terjadi sama Umi sih? Nah, ada kondisi-kondisi anak yang ternyata seperti itu, jadi bisa jadi ada obrolan yang kemudian menyepakati sejauh mana Abi Umi bisa mempercayai kamu, sejauh mana Abi Umi bisa ngecek perjalanan hidup kamu kayak gitu. Mungkin itu dulu, dan kesepakatan-kesepakatan selanjutnya mungkin lebih relevan ya sesuai dengan kondisi Bapak Ibu di rumah, karena kan kondisi setiap rumah itu berbeda-beda, jadi batasan-batasan yang diberikan bisa jadi juga beda. Itu dulu pengantar dari saya, mungkin bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih kepada Mbak Nurul yang sudah memberikan sedikit pengantar buat kita. Berhubung Bapak Wakili Samunawo, kepada Bapak Wakili kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ini kursinya penuh, berarti minatnya sangat banyak. Atau kadang-kadang memang kita menghadapi persoalan yang sama ya. Ini yang nanti pertama bicara yang biasa juga hormati Kepala Sekolah SMPIT Pak Frida. Alhamdulillah, terima kasih Bu, luar biasa. Tadi kemarin menyampaikan
Kalau dia kadang-kadang habis subuh Bapak Ibu itu ngecek di asrama gitu, luar biasa. Masih muda semangat dan nanti juga semakin berkembang. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih waktu yang diberikan dan mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya datangnya paling akhir atau terlambat. Semestinya saya paling awal tapi jadi paling akhir. Tapi karena tadi tertahan di suatu tempatnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya di kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di dalam kegiatan SOT, Sekolah Orang Tua. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga terlimpah kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya golongan orang-orang yang bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, cinta dengan ajaran-ajarannya, sehingga besok di akhirat kita mendapat sahabatnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai orang tua memang harus senantiasa untuk belajar. Dan Bapak Ibu semuanya, insya Allah dengan kita senantiasa belajar, kita akan bisa mendampingi putra putri kita ini yang terbaik. Saya yakin Bapak semuanya, sesungguhnya ilmu kita di dalam mendampingi anak-anak kita ini terbatas. Karena memang dulu waktu kita sekolah, kita kuliah, tidak ada mata kuliah bagaimana mendampingi anak. Tetapi kita mungkin mendapatkan mata kuliah yang sifatnya adalah umum. Karena itu ini juga menjadi penting bagi kita untuk senantiasa belajar. Sehingga Bapak Ibu semuanya, kita memang sangat berharap bahwa di sekolah kita kita bersama-sama menyiapkan putra putri kita, harapannya mereka nanti betul-betul seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu lelah kita Bapak semuanya di hari ini, hari libur Sabtu ya sepertinya mungkin bisa kita di rumah ya untuk membersihkan rumah atau kemudian juga bersantai sejenak ya. Tetapi kita hadir di kesempatan ini untuk mengupdate ya, ilmu kita. Saya juga terima kasih ini dari pengelola SOT ya, yang juga luar biasa ya, Bapak Ibu guru juga yang terlibat ya. Dan Bapak Ibu semuanya perlu kita sampaikan bahwa kalau hari ini ya kita sebagai orang tua untuk mengikuti SOT ya, Bapak Ibu guru itu juga di sana ada SOG, SG ya, sekolah guru ya. Sekolah guru ya, ini Bapak Ibu guru ya, itu juga masih harus SG. Tapi ternyata Bapak Ibu semuanya, saya juga senang karena ketika saya berinteraksi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di Yayasan Amal Insan Mulia, mereka juga mengungkapkan bahwa ternyata ya, di sekolah ini ya, di yayasan ini mereka mendapatkan ilmu yang diupdate begitu ya. Ilmu yang diupdate. Mereka juga yang kata saya menjadi lebih bisa bagaimana menghadapi ya anak-anak. Bagaimana kemudian berinteraksi dengan para siswa, bagaimana berkomunikasi dengan para siswa. Bagaimana ketika ada anak yang mungkin tidak memperhatikan, atau kemudian bagaimana ketika anak secara prestasi akademik ya itu mungkin agak kurang, tapi sebenarnya dia juga punya prestasi yang lainnya ya, yang mungkin di luar akademik, yang itu juga bisa dikembangkan. Nah ini ternyata dirasakan ya oleh para guru. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kita memang ada ya berusaha dalam suasana yang terus belajar dan belajar.
Sehingga insya Allah Bapak Ibu semuanya, apa yang kita lakukan ya ini tidak ada yang sia-sia, karena ketika kita niatkan bahwa usaha-usaha kita ini dalam rangka kewajiban kita sebagai orang tua ya, ya untuk mendampingi putra putri kita ya, maka insya Allah ini akan menjadi pahala bagi kita semuanya. Itulah yang semestinya Bapak Ibu semuanya yang menjadi motivasi kita. Anak-anak ya, dengan segala karakternya, ya kondisinya itu punya persoalan yang berbeda-beda. Dan ketika hari ini ya temanya adalah ketika anak mulai jatuh cinta gitu ya. Nah ini juga penting sekali bagi semuanya membangun komunikasi ya. Jangan sampai ya kita melarang ya, atau kemudian ini nggak boleh itu nggak boleh, atau kemudian juga jangan sampai malah kemudian kita membiarkan ya. Karena juga memang Bapak Ibu kadang-kadang ada orang tua yang ya gelisah ya, gelisah ketika sudah usia remaja belum punya pacar gitu ya, atau bahkan ada orang yang bangga ketika anaknya punya pacar, atau bahkan ada yang bangga berganti-ganti pacarnya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya, maka kita perlu menambah ya, pengetahuan kita, pemahaman kita, bagaimana semestinya kita mengarahkan perilaku kita ya. Sehingga pada nantinya ya waktunya kita tidak menyesal, karena juga tidak jarang ya Bapak Ibu semuanya membiarkan ya pergaulan putra putrinya. Nah, ketika ada persoalan baru istilahnya ya menangis ya, ada persoalan baru kemudian menyesal dan sebagainya. Nah, karena itu Bapak semuanya, insya Allah dengan kita membekali ya, diri dengan ilmu ya, dengan kita juga nanti sharing ya, bertukar pengalaman, maka harapannya bagus semuanya, bahkan kita bisa memberikan yang pendampingan yang terbaik bagi putra putri kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran di kesempatan pagi hari ini, dan juga terima kasih Ibu ya yang sudah bersama kita semuanya. Mudah-mudahan yang melakukan menjadi bagian dari usaha-usaha kita yang untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan ini menjadi jari yang pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin juga Bapak Ibu semuanya kalau melihat ini tempatnya belum selesai tapi sudah kita gunakan ya. Artinya ini biar juga optimal. Insya Allah semakin banyak digunakan juga semakin banyak pahala. Yang donatur membantu juga mendapatkan jari yang pahalanya. Mudah-mudahan demikian. Sehingga tempat ini insya Allah tidak akan sepi dari kegiatan-kegiatan untuk hal-hal yang. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alkiti atas motivasinya kepada kita semua. Jadi semakin bersemangat untuk menuntut ilmu di pagi hari ini. Bapak Ibu sudah tidak sadar tentang virus merah jambu ya Bu ya. Dan sampailah pada acara ini penyampaian materi dan tanya jawab dengan dipandu moderator Ibu Afrida Nurul dan pendampingan dari Mbak Rofi dari tim Ruang Curhat bersama kakak-kakak SMP IT Ibnu Mas'ud. Kepada Ibu Afrida kami persilakan. Kak Rofi. Tes, jadi pengen berdiri biar bersemangat seperti Pak Akib ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita lanjutkan. Tadi sudah mendengarkan sedikit pendahuluan dari Kak Rofi ya.
Selanjutnya, biar mood kita makin naik, izin membacakan puisi. Nanti bagus tidak bagus, Bapak Ibu wajib tepuk tangan, oke? Karena dulu sempat suka ya, tapi mungkin sudah puluhan tahun tidak pernah membuat dan membacakan puisi. Jadi ini namanya mengemis cinta ya, mending mengemis cinta seperti ini ya, daripada yang tidak boleh ya. Bagus tidak bagus, setelah selesai nyuwun tepuk tangan. Oke, setuju? Nih, ini kami dari POV, tahu POV ya? Ini aktivis medsos IG, oke ya. POV saya karena duduknya di sini, saya POV-nya POV kakak-kakak SMP, anak-anak kita. Jadi puisinya juga POV-nya POV anak-anak kita. Judulnya seperti itu ya, tapi POV di sini. Judulnya Ayah Bunda, sepertinya aku jatuh cinta. Ayah Bunda, sepertinya aku jatuh cinta. Bunda, kenapa Bunda marah? Aku coba bilang, sepertinya ada yang suka padaku. Bunda, kenapa Bunda panik? Aku cuma bilang, ada yang perhatian kepadaku. Apakah Bunda dulu tidak pernah jatuh cinta? Mengapa Bunda sangat takut aku zina? Zina itu apa, Bunda? Aku sedih. Harusnya Bunda memahamiku. Tapi kenapa kita tidak pernah bisa bicara? Ayah, kenapa ayah marah? Aku hanya bilang aku suka dia. Ayah, kenapa ayah panik? Aku hanya bilang ada yang memberi bunga cantik untukku. Apakah ayah dulu tidak pernah jatuh cinta? Aku ingin ayah menjadi cinta pertamaku. Ayah yang paling gagah. Ayah juara satu sedunia. Tapi bisakah ayah seperti dia yang selalu memberiku perhatian, yang selalu antusias mendengarkanku bercerita, memberikanku bunga dan coklat? Bisakah ayah? Agar aku bisa menggeser cintaku hanya kepada ayah dulu, perhatianku kepada Bunda dulu, sampai kelak nanti waktunya tiba. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, siap-siap. Ini kakak-kakak SMP ya, nanti kita berbagi. Jadi pertanyaan, nanti kita talk aja bentuknya, Bapak Ibu boleh bertanya dan bercerita juga. Jadi pertanyaan pertama, ini bukan interogasi ya, seperti di ruang curhat aja, jadi santai. Bu Afrida pengen kalian berbagi, menurut kalian jatuh cinta itu seperti apa? Kemudian apa yang kalian rasakan? Dan biasanya teman-teman kalian, teman-teman kamu itu apa namanya ya, mengekspresikan bahasanya gaya pacarannya itu seperti apa? Oke, ini ada 3 pertanyaan ya. Nanti langsung pertanyaan pertama siapa? Menurutmu kamu pernah jatuh cinta nggak? Ini Mas Faiz nggak ya? Oke ya. Pernah jatuh cinta apa enggak? Rasanya seperti apa? Kalau jatuh cinta itu ya pernah, kan fitrahnya manusia saja. Udah nggak apa-apa, fitrah. Terus rasanya itu ngeri-ngeri sedap. Ngerinya gimana? Sedapnya gimana? Ngerinya itu kaget tiba-tiba bisa suka maksud. Sedapnya karena tahu kalau ada yang suka, terus ada yang perhatian selain dari orang tua. Oke, begitu ya, sama ya. Nah, kemudian Bu Afra ingin tahu juga di teman-teman kalian yang seusia, boleh di SMP sini boleh duluan, yang kita tahu biasanya sudah ada
pacaran? Enggak? Ada? Oke, biasanya mereka ngapain saja yang kalian tahu? Ini bebas siapa yang menjawab? Boleh cerita, biasanya mereka ngapain saja? Atau mungkin pengalaman pribadi juga boleh? Beberapa di sebelah saya ada yang sedang malam, terus ada yang pelukan juga, pelukan, ada yang pelukan juga. Oke, mas apa ya? Kayak pegangan tangan, pelukan, ada lagi mbak? Oke, beda. Ya mbak, Pak, temanmu ada yang pernah ngapain aja kalau pacaran gitu? Ada yang pernah kayak kita coba juga Oke, dikasih kelas. boncengan, Boncengan. ya itu Gak apa-apa, kita bebas, kita buka, terbuka. Tidak, nggak usah nyebut nama. ada yang slipper, Apa? slipper. Oh, sleep call. Bapak Ibu ada tahu sleep call? Tahu sleep call nggak? Ada yang pernah sleep call dengan suami istrinya? Nggak pernah. Aduh, kalah ya. Sleep call tahu nggak? Sleep call. Bapak Ibu nggak tahu sleep call itu apa ya Mbak Ira? Intinya tuh kayak teleponan malam-malam sampai pagi lah. Wah. Ya, teleponan malam-malam dipanggil ya berarti ya sampai pagi. Bapak Ibu ada yang pernah? Oke, kalah berarti ya. Oke, sekarang yang sudut pandang anak cowok ini. Nah, kalau pacaran ngapain? Teman-temanmu bukan kamu. Ada yang khotbah gitu kan? Apa? Khotbah. Apa itu? Oh, khotbah. Ada yang Mungkin jalan ngajakin gitu ada. apa? Ada. Jalan. Oke. Terus? Oke, masakin namanya? Ya kurang lebih seperti yang Wan sama Abang sebutkan. Ada surat-suratan nggak? Oh, udah nggak zaman sekarang Itu surat. surat-suratan mungkin untuk anak pondok itu ada. Ada mana ya? Kalau di mana berarti langsung ketemu. Gitu. Ya kalau enggak itu biasanya cecetan lewat WhatsApp atau lewat IG bisa. Oh, ya. Oke, Kak Rofi boleh nambahin Kak Rofi. Selama Kak Rofi membersamai siswa-siswa SMP, nggak harus SMP sini ya, bisa keluar ya. Yang pernah atau kemudian real terjadi di anak-anak kita usia remaja, gaya pacarnya seperti apa? Nah, kalau di cerita Rofi sendiri, ada beberapa bertemu dengan anak SMP, baik baru-baru ini atau udah agak lama. Kalau yang terakhir itu kayak, Mbak, aku tuh suka sama dia, tapi aku suka grogi kalau mau deket-deket sama dia. Gitu. Gimana sih Mbak tips-tipsnya biar nggak grogi kalau ketemu dia? Kalau ketemu dia tuh bisa asik ngobrol sama dia. Gitu. Nah, terus di kasus lain Bu yang lebih ekstrim, saya ada pernah melihat suatu peristiwa di sebuah SMP negeri. Nah, mungkin karena memang sudah cukup dewasa sih dari perawakan badannya. Kemudian ketika SMP waktu itu dia kelas 2, pacarannya tuh gini, dia udah pacaran, terus berangkatnya janjian pagi-pagi sama pacarnya, terus langsung nang pojok tembok. Kalau ya semoga ini tidak terjadi, tapi waktu itu melihat sampai tubuhnya digerayani gitu. Ya bergayang itu yang sempat saya alami. Ya, itu realita yang terjadi ya. Nah, kisah-kisah seperti ini Bapak Ibu semuanya, itu kira-kira kita lebih baik tahu dari anak-anak kita atau dari orang lain atau bahkan kita tidak tahu. Bapak Ibu pilih yang mana?
Oke, berarti kan kita tahu sendiri ya, daripada gurunya yang cerita, orang lain atau bahkan kita tidak tahu. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu sebagai orang tua, yang terjadi apa? Bisa jadi bablas ya enggak? Maka kemudian keterampilan selanjutnya adalah bagaimana anak kita itu bisa dengan leluasa bercerita kepada orang tua masing-masing. Sekarang saya tanya ya, Nabi ya, Kak Iva, Kak Naura, Kak Faiz, Kak Zahwan, ketika kamu atau teman-temanmu lah itu melakukan seperti itu, atau kamu merasakan jatuh cinta, kamu bilang nggak sama orang kamu? Cerita nggak? Ada yang cerita nggak? Nah, yang cerita siapa? Oke, nanti yang cerita, kamu ceritakan cara kamu ngomong sama orang tua dan reaksi orang tua. Oke, kita lihat ya. Ada apa yang di sini kan? Nggak ada ya, berarti bebas ya? Ada nggak? Oke, kamu cara ngomong kemudian reaksi orang tuamu seperti apa? Mas Faiz dulu. Kalau saya itu pertama-tama suka bahas orang itu, orangnya tuh menarik, cantik, terus ya bangga-banggain dia lah pokoknya. Nah, terus orang tua itu tanya suka kok, nah, terus saya bilang dia gitu. Udah kalau terus dinasihatin nggak usah, kalau suka aja. Cuman gitu tau. Oke, terus kamu ngomong, ya nggak apa-apa tuh, Pak, gitu nggak? Nggak, saya cuma marah-marah aja. Masih mantap ya, ya. Menarik ini. Jadi ini ada sosok anak yang cukup terbuka. Semoga saja anak kita cukup terbuka. Kalau belum, gimana caranya kita pancing Bapak Ibu? Ada saran Kak Rofi, bagaimana cara memancing agar anak-anak yang masih belum terbuka kepada orang tuanya bisa cerita dengan terbuka. Karena kalau katanya, saya pernah dengar ya secara ilmu psikologi ya, se-introvertnya seorang anak, dia pasti ekstrovert terhadap orang tuanya. Kalau seorang anak kok dengan orang tuanya tidak terbuka, merasa tertutup, itu rontok catatan buat orang tuanya. Gimana tipsnya Mbak Rofi? Kalau dari saya, tapi mungkin Bapak Ibu juga punya referensi yang lebih relevan ya. Kalau dari saya pribadi, tipsnya adalah kita lebih membuka diri, dalam artian kita cerita duluan. Jadi marahin cerita, bisa jadi cerita apa, yaitu tentang kisah bertemunya papa mamanya, ayah bundanya kayak gitu. Dek, dulu tuh ayah pas ketemu sama bunda kayak gini loh gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau cerita-cerita tentang aku dulu tuh kalau SMP pernah naksir sama ini, ternyata kayak gini, terus kayak gini. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu punya pancingan-pancingan yang lebih relevan sih, karena kan kadang gaya obrolan orang tua dan teman itu beda-beda ya, kayak gitu. Oke ya itu satu yang bisa kita mulai nih Bapak Ibu semuanya. Terus, oke tadi seperti itu ya. Yang dari Putri, ada yang mau Mbak Iva atau Mbak Naura pernah cerita terhadap orang tuanya, bilang suka sama apa, reaksi orang tua seperti apa? Saya tuh sebenarnya males ngomong, saya cuma nunjukin chat-chatan gitu ke mama. Ya tadi ya ikut nanya-nanyain dia biasa dia tinggalnya di mana, terus ini salah satu contoh anak yang tipe yang lain ya, yang belum bisa bercerita menunjukkan chatnya, kemudian reaksi orang tua, kemudian menggali. Berarti kan peran orang tua kan juga bisa menggali cerita dari situ. Nah sebenarnya Kak Rofi dan Bapak Ibu semuanya, dengan
reaksi orang tua seperti ini sudah cukup positif ya, artinya dia tidak mematahkan atau membuli ya, itu yang cukup kita hati-hati. Tetapi sebenarnya nanti Kak Rofi menambahkan ya, Bapak Ibu semuanya, kalau kemudian kita kaitkan dengan fitrah tadi, sebenarnya ini saat kita bisa diskusi. Sebenarnya kalau dulu kita pakai orang yang Bu Hasni itu, ada dialog peradaban yang bisa kita mulai di situ sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ketika itu misalnya kita bisa naik ke diskusi tentang fitrah seksualitas. Ada yang pernah belajar ya. Jadi kalau kita diskusi misalnya tadi kasusnya Mas Faiz, orang tuanya bisa kemudian membantu seperti ini agar dia pemahaman fitrah seksualitasnya naik. Misalnya gini, Faiz, oh kamu suka dia, kenapa? Jadi dia cerita cantik ini. Kira-kira menurutmu kalau untuk syarat seperti itu kalau kamu ingin jadikan istri tidak? Dia akan mikir kan, kira-kira untuk jadi standar seorang istri yang baik, kira-kira seperti apa? Nah, dia sudah mulai akan mikir bahwa oh ada standar yang dinaikkan. Tidak melulu hanya karena fisik, karena perhatian dan sebagainya. Ini sangat penting untuk membentengi anak-anak kita ketika nanti ketemu dengan yang lain itu, dia akan menaikkan standarnya. Tidak mudah tergoda oleh paras, cantik ganteng, tidak mudah tergoda oleh dan sebagainya. Itu minimal ya dia akan milih oh yang solihah dan sebagainya seperti itu ya. Gitu ya Kak Rofi, atau mungkin Kak Rofi juga nanti bisa menambahkan ini juga bisa jadi diskusi ke bahwa oh kamu sudah siap kok jadi suami. Kira-kira menurutmu untuk Kak jadi suami, untuk bisa punya pasangan, kira-kira kemampuan harus dipunyai apa? Nanti di situ sudah panjang. Oh harus bisa menafkahi, harus bisa mencari uang dan sebagainya. Ini nanti bisa kita tarik juga untuk lebih berpandangan jauh ke depan. Begitu Kak Rofi, monggo ditambahin untuk apa? Tips-tipsnya, cara dialognya yang asik buat anak-anak untuk ke diskusi-diskusi yang lebih panjang lagi. Wow. Bing. Tadi apa Ibu kayak bagaimana kita kemudian membawa diskusi ini tadi karena sudah dimulai dengan chat-chat dan sebagainya itu, nah dengan yang lebih dalam lagi. Ke orang tuanya gitu ya. Kalau mungkin Kak Rofi belum bisa pakai POV orang tua ya POV sebagai teman di rumah curhat Kakak. Oke. Nah, kalau sudut pandang kami sebagai pendamping ruang curhat kakak di SMPIT, Bapak Ibu, mungkin kayak gini ya. Nah, kemarin yang sudah kami lalui, memang sebenarnya ada kasus, tapi kecenderungan tidak bilang iya kalau dia yang kemudian melakukan. Ada sebuah kisah yang apa ya, tadi yang sudah dicontohkan oleh teman-teman sih, ada kayak yang apa tadi, kayak coklat, terus ngasih perhatian, bisa jadi kayak serat-seratan juga kayak gitu. Nah, kemudian apa yang kemudian kami sampaikan kepada adik-adik kami di ruang curhat adalah apa sih kemudian manfaatnya untuk kita di sini selama perjalanan ini, selama teman-teman itu belajar di SMPIT. Kemudian bagaimana sih kita sebagai seseorang yang sudah balik, teman-teman rata-rata di SMPIT alhamdulillah sudah balik, di mana kemudian amal-amal mereka tanggung sendiri. Nah, membayangkan apakah ini baik atau enggak untuk kita, kemudian apakah Allah itu suka atau enggak, kemudian efeknya untuk orang tua itu apa gitu. Karena kan memang bisa jadi loh, iya nggak sih Bu, kayak apa yang kita lakukan itu tuh menjadi jariah untuk orang tua kita, baik itu amal baik maupun amal buruk kayak gitu. Nah, sesuatu yang kita tanamkan seperti itu, sehingga anak juga sudah mulai berpikir bahwa oh kayak gini tuh satu memang bisa jadi memberikan kesenangan sesaat, karena kan memang ada hormon-hormon yang kemudian bekerja dalam tubuh seorang anak, bagaimana ketika dia jatuh cinta, diberikan perhatian, kasih sayang kayak gitu. Cuman apakah kedepannya cukup
dengan hal-hal seperti ini, merasakan hal-hal ini aja, ternyata enggak kayak gitu. Kedepannya ingin menjadi seseorang seperti apa, kemudian mimpinya dia untuk orang tuanya seperti apa. Secara tidak langsung di situ anak-anak mengakui bahwa mereka itu kemudian menyayangi bapak ibunya, ayah bundanya, mama papanya, yang sehingga tidak ingin kemudian di akhirat nanti di hidup kita yang sebenar-benarnya hidup ya, di sini katanya mampi hidup mandi kayak gitu, nggak mau kalau nggak ketemu sama orang tuanya gitu. Jadi apa yang kemudian bisa kita siapkan menjadi seorang anak yang baik, yang berbakti, yang minimal tidak memberikan jariah dosa. Sejauh ini itu gitu itu. Oke ya, berarti kalau bisa saya simpulkan kemampuan orang tua karena memang dialog ini seringnya ke orang tua, kecuali itu beberapa kali sudah nonton sekolahnya itu ya. Ketika orang tua berhasil closing diskusi bahwa memberikan fondasi pemahaman bahwa kamu tetap hati-hati karena nanti apa yang kamu lakukan itu akan ada jariahnya seperti itu ya. Oke, itu yang akan membuat anak ini kuat dengan ketemu dengan siapapun nanti di usia SMA, kuliah dan seterusnya. Oke ya, terakhir nanti sebelum kita buka pertanyaan untuk Bapak Ibu ya. Pertanyaan Bu Afida, Mbak, Mas sekalian. Menurut kalian, kan kamu tadi udah bilang ya, kamu pernah tuh jatuh cinta, pengen tertarik sama orang, pengen beri perhatian dan sebagainya itu. Dengan teman-teman juga aktivitas pacarannya seperti itu. Nah, menurutmu apa yang membuat kamu itu kuat? Apa yang membuat kamu itu oke, aku nggak mau loh yang bablas-bablas ini? Itu apa yang menguatkanmu agar kamu itu tidak melakukan hal-hal yang sejauh itu? Ya, siapa yang mau menjawab dulu? Ini menjawab semuanya ini. Apa yang membuat kamu, pikiran apa yang membuatmu membatasi diri kuat dengan teman-teman yang Kalau saya yang membuat kuat diri saya untuk tidak melakukan hal-hal yang kebablasan itu karena cita-cita saya dan nasihat orang tua. Jadi saya bercita-cita ingin menjadi polisi kalau enggak dokter. Sama nasihat orang tua juga. nasihat orang tuanya seperti apa? Kayak kamu tuh masih kecil, belum nggak usah gitu-gitu, kalau suka ya suka aja, pikirkan masa depan gitu loh. Besok kalau udah SMA boleh, maksudnya lanjut fokus ke daftar polisi dulu, kalau nggak keterima baru kuliah gitu. Ya, tadi fondasi sekali ini ya membuktikan bahwa fondasi nasihat orang tua itu sangat penting. Jadi agar bisa masukkan. Yang lain Mbak, Mas Zaman dulu, Mbak Ivan, Mbak Lara. Oke, Mbak Ivan. Kamu pertanyaannya tadi, yang membuat kamu kuat agar tidak tiru-tiru teman-teman yang pelukan, teman-teman yang boncengan, gitu, yang pro player lah. Kalau saya karena Allah punya aturan. Masya Allah. Oke, jadi merasa diawasi oleh Allah ya. Ya, Masya Allah. Mbak Laura ngapain? Sama orang tua, guru, sama kali satu. Oke, nasihat orang tua, guru, dan keyakinan bahwa Allah melihat kita ya. Mas Zakwan terakhir. Ada teman yang pro player lagi? Ada istilah pro player ya? Jadi yang sudah melakukan hal-hal itu tuh namanya mereka sudah pro player. Kalau ini pro player, itu apa Mas? Yang mau Mas Zakwan? Karena nasihat orang tua sama Allah juga ada di mana-mana. Ya tepuk tangan buat anak-anak kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Saya bisa menyimpulkan ya, sekali lagi ini membuktikan bahwa memang orang tua sangat berperan untuk kemudian menjadi pendamping,
membuat fitrah, terutama di hari ini yang kita diskusikan adalah fitrah seksualitas. Sejauh mana kita bisa bersama diskusi itu sampai murid bisa jauh diskusinya sampai tadi fitrah-fitrah seksualitas tentang menjadi sosok seorang suami ideal, istri ideal dengan segala macam beban-beban syariatnya nanti kelak ketika kita dewasa. Seperti itu Bapak Ibu, monggo sampai pada jam berapa Ibu? Kenapa? Oke, kita masih punya waktu 10 menit ya, 10 menit untuk diskusi, sharing, atau boleh bercerita kisah-kisah putra-putrinya. Monggo saya persilakan. Oke, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk topik SOT kali ini cukup menarik gitu ya. Cinta ketika anak jatuh cinta. Tadi dikatakan cinta itu fitrah dan memang tuh ya itu seperti itulah kondisinya. Cuma yang menjadi kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, kebetulan saya ada anak 3, yang 1 perempuan, 2 laki-laki. Kalau yang perempuan tuh masih anteng lah, maksudnya ya nggak terlalu senang curhat. Kalau yang anak adiknya itu udah mulai menyinggung dikit, ini gimana itu gimana, orangnya seperti ini. Orang yang ketiga itu udah masih SD, ini sekarang ya, itu masih sebatas mengagumi gitu ya. Nah, itu kan emang karena tadi dikatakan fitrah, seperti bibit tanaman itu kan kalau dibiarkan nanti akan kemana-mana, kalau dikekang dia tetap tumbuh, malah merusak, bisa merusak potnya, bisa apa yang dimakan dia. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana ketika sudah mulai mengenal namanya cinta itu dari sisi orang tua agar cinta itu pada jalannya gitu. Kalau tadi mas-mas yang di depan itu sama Mbak itu bilang ada yang pelukan, ada yang bonceng-boncengan, ada yang surat-suratan, berapa itu? Khotbah. Itu istilah sangat baru buat saya gitu ya, khotbah. Padahal sederhana ya. Siapa lagi sering-sering tadi? Sleep calling. Itu istilah-istilah yang misterius seperti kami selaku orang tua ini zaman dulu nggak ada ya. Jadi gimana dari sisi kita orang tua itu agar kalau tentang cinta itu fitrah, sedangkan mereka masih di bangku istilahnya jalannya masih sangat panjang untuk menuju ke yang namanya sebuah rumah tangga. Itu kan gimana caranya memelihara. Kalau kita mematikan kan tidak mungkin. Yang adalah kita gimana agar rasa itu dalam jalurnya yang benar, sesuai tentunya sesuai dengan agama kita, kalau sesuai dengan norma yang di masyarakat gitu. Nah itu gimana? Itu aja Mbak Brida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Bapak, Assalamualaikum. Bapak Saryanto dari MI ya. Jadi caranya bagaimana? Berarti kan ini cara dialog ya, cara dialog dengan anak, mendiskusikan agar anak ini paham bahwa ini tuh fitrah iya, tapi kamu harus menjaganya karena secara usia kamu belum sampai. Mbak Romi ada pengalaman nggak? Kak Rofi itu kan Bapak Ibu, kakak ruang curhat kakak, prakteknya itu beliau dijadwalkan sehari ketemu 3-4 anak. Bisa dan yang kita cukup kaget ya. Kadang kan kita berpikir bahwa anak cowok itu tidak bisa bercerita. Tapi ternyata bulan apa itu Mbak Romi pernah melayani curhatan satu anak laki-laki 90 menit full non-stop itu. Ada nggak anak kita yang bisa tahan curhat cerita sejenak
ayah bundanya selama itu, dan kita sabar mendengarkan gitu. Karena bisa jadi kita ada anak curhat, apa tuh kan, aku kesusu. Nah itu juga buat pelajaran buat kita ya. Ternyata anak kita, kalau kita fasilitasnya bisa curhat, bercerita sepanjang dan selama itu. Monggo Kak Raffi. Oke, terima kasih Bu Afrida. Tadi lebih ke anak kita merasakan jatuh cinta, gimana nge-treatnya, padahal sekarang belum di usia menikah kayak gitu. Nah, kalau pengalaman kami, dari saya, pernah juga di fase itu dimana memang ya isi sekolah ini belum bisa rapi gitu, belum bisa menikah. Jadi lebih ke ini sih Bapak, seorang anak itu pasti memiliki kebutuhan cinta. Kita bisa sebutnya dengan tangki cinta gitu. Tangki cinta itu bisa kita isi dengan apa? Ya dengan love language tadi, word of affirmation, dengan physical touch, dengan receive gift, dan dengan bahasa-bahasa cinta yang lain. Karena kan ketika kita pacaran, yang kita dapatkan perhatian, yang kita dapatkan hadiah, yang kita dapatkan bisa jadi kalau yang pegangan tangan, pelukan kan sentuhan fisik ya. Karena mereka memiliki rasa kenyamanan, kehangatan, merasa oh aku tuh ada untuk hidup orang kayak gitu. Bisa jadi apakah kita itu sebenarnya diharapkan nggak sama orang tua kita? Kadang kita tuh menemukan itu justru di luar rumah kayak gitu. Jadi kita merasa nyaman, sehingga kenapa kita pacaran? Kenapa saya juga pacaran? Karena mendapatkan itu gitu. Cuma mendapatkan rasa nyaman itu. Jadi kalau untuk saat ini belum usia-usia menikah, ya bagaimana kemudian tadi bapak ibu kita, ayah bunda kita itu menjadi cinta pertama anak-anak kita. Jadi anak-anak punya role model bahwa aku kalau mencari suami, kalau aku mencari istri nanti kayak ayah ibuku kayak gitu. Dengan memenuhi tangki-tangki cinta anak, insya Allah ketika tangki-tangki itu terpenuhi, ya minimal 5, ada yang menyebutkan 7, tapi dari 5 yang di depan tadi kalau misalnya terpenuhi insya Allah sudah cukup. Ada teori seorang teori yang kami pelajari ketika di kelas kayak gitu, ada yang namanya piramida Maslow. Jadi teori ini itu dicetuskan oleh Abraham Maslow. Beliau mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kayak gitu. Yang pertama, kebutuhan primer tentang sadar makapan, kemudian kebutuhan anak merasa aman. Jadi ketika memang kebutuhan 2 bawah ini sudah terpenuhi, kemudian yang mereka butuhkan adalah kasih sayang. Jadi dia dapat dari mana nih? Kalau sandang mengatakan oke, tercukupi oleh keluarga di rumah kayak gitu. Rasa aman bisa jadi dengan bapak ibu memberikan lingkungan yang baik, dengan ya pasti di setiap sekolah, di setiap tempat pasti ada aja anak yang nakal. Bisa jadi kemudian anak-anak kita yang nakal. Tapi kan kita juga bisa memberikan ruang aman di rumah. Itu terpenuhi ya udah pasti insya Allah. Kemudian kasih sayang nih. Kadang itu ada case-case keluarga yang kemudian sebenarnya sudah punya bibit ya, kami menyebutnya bibit keluarga yang hangat. Kayak kalau kami temui di ruangan itu, kayak aku tuh kalau misalnya sama orang tua habis sholat dipeluk cium kayak gitu kan, saling habis sholat. Terus kalau misalnya dijemput juga dipeluk cium kayak gitu. Tapi kemudian apakah kehangatan itu tuh kemudian melebar ke aspek-aspek kehidupan yang lain? Ternyata belum. Jadi sebenarnya keluarga kita itu sudah punya bibit-bibit kehangatan itu, tapi apakah sudah kita penuhi di setiap lininya kayak gitu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah memenuhi tangki cinta anak-anak kita agar anak-anak kita dapatkan di rumah, sehingga tidak mencari di luar rumah. Insya Allah itu bisa memberikan mindset untuk anak bahwa aku ketika mencari pasangan hidup nanti minimal seperti orang tuaku kayak gitu. Jadi tidak belok dari jalan yang seharusnya. Begitu Ibu Bapak. Ya, kasusnya adalah teori 5 bahasa apa tadi? Cinta. 5 bahasa cinta itu mungkin anak-anak kita familiar ya. Kan saya sempat tanya, kamu bahasa cintanya apa? Kamu bahasa cintanya apa? Saya tanya seperti itu tadi saat kita ngobrol, dan mereka langsung apa tadi? Aku physical touch gitu. Nah, pertanyaan adalah, Bapak Ibu pernah bertanya seperti itu nggak dengan anak kita? Atau saya nggak tahu Ibu itu, nah boleh nanti subjek ya. 5 bahasa cinta, kemudian coba tanyakan kepada anak kita. Karena anak-anak usia katakanlah SD kelas 4 ke atas itu sudah cukup nyambung. Jadi kira-kira itu misalnya mereka belum bisa kita diskusikan.
ini loh ada bahasa kita, ada yang suka yang tadi sentuhan fisik, kemudian apa? Ada word of affirmation kayak afirmasi Kata-kata positif, oke. Terus yang ketiga hadiah, servis kayak dilayani. Nah itu bisa kita tanyakan kepada anak kita. Dia akan mendefinisikan, aku senangnya itu dikasih hadiah. Maka orang tua itu menurut kita sebagai orang tua kita memenuhi tangki cinta itu lewat di situ. Jadi seperti kalau misalnya kemudian ada kasus ada orang-orang lain yang memberikan hal yang sama, tangki cintanya ketika sudah penuh, maka dia tidak merasa kehausan. Betul ya? Apa namanya? Ibaratnya. Iya betul. Oke ya. Monggo Bapak Ibu, masih ada satu kesempatan lagi sebelum kita tutup. Ada yang mau sharing atau diskusi atau mungkin apa ya? Boleh Kak, adik-adik kita di SMP pertanyaannya. Satu cuma 45 moga-moga. Ibu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau sebelumnya kita tadi yang jelas tentang anak-anak yang menjadi kita artinya keturunan di usia yang remaja dulu. Bahkan bagaimana kalau sekarang itu kebalikannya, kalau misalnya di usia yang sudah cukup umur, tetapi memang belum jadi cinta gitu ya. Kan kadang kita bisa menjadi apa namanya? Misalkan kita kan sampai usia dewasa itu belum menikah gitu. Terima kasih. ya. Jadi memang fitrah seksualitas itu salah satu fitrah yang sangat penting ya. Artinya kita tadi saya sepakat dengan ibunya aware terhadap hal seperti ini. Karena jadi bukan alhamdulillah toh rumah aman ya. Tapi di sini ini malah memang akan jadi bahan pertanyaan ketika memang usianya sebenarnya sudah cukup mengenal ke sana. Karena beberapa kasus yang mohon maaf, jadi saya pernah ya ada kasus yang kita dampingi itu ada anak usia SMA dia tidak pernah bercerita tentang seperti ini dan bahkan ada kecenderungan agak takut dengan lawan jenis. Nah ini ketika kami gali, kami dampingi itu memang pernah ada trauma-trauma di rumahnya. Jadi ada trauma-trauma tentang sosok ayah yang dia negatif. Akhirnya anak ini tidak tumbuh fitrah seksualitasnya. Dan ini harus tadi saya benar ya Bapak Ibu semuanya, itu kita harus peka juga. Nah bagaimana caranya? Mungkin kalau memang ternyata kita lihat oh tidak ada nih trauma-trauma itu, tidak ada kasus-kasus, berarti kan aman. Berarti kan tinggal kemudian bagaimana anak ini kita ajak diskusi, dipancing saja kayak saya ya. Misalnya kamu belum kamu yang kamu suka di kelas siapa gitu ya. Anak saya masih kecil Bapak Ibu di usia SD kecil kelas 1 ya. Tapi saya sekarang sudah mulai mancing. Ya misalnya dia cerita teman-temannya, Putri terus aku jawabkan, kemudian yang cowok ada enggak? Ini, kamu pernah main enggak yang dengan cowok? Kayak gitu, itu lagi awalan ya, saya enggak lanjut, saya cuma mulai mancing-mancing seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang pernah berkas sama, mungkin bisa dipancing itu. Jadi, kamu teman sekelas? Ada cowoknya enggak? Ketemunya siapa? Ada yang ganteng enggak menurutmu? Kayak gitu, itu sih dari saya, monggo Kak Taufik bisa menambahkan. Oke, nah pada hari ini saya mungkin di usia-usia yang seharusnya sudah jatuh cinta, tapi belum kalau boleh tahu usianya berapa Ibu? Oh, seumpamanya. Ya. Oke, jadi memang sudah pekerja gitu ya. Kalau dari kami, ketika kami lihat teman-teman kami juga ada memang seperti yang Bu Amida sampaikan, ada trauma-trauma, ketakutan terhadap sosok-sosok yang ada di rumah. Kemudian ternyata dia takut, kayak misalnya seorang perempuan ada ketakutan dengan ayahnya, bisa jadi. Kemudian dia takut untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, ada kasus di mana kondisi-kondisi seperti ini kemudian justru malah orientasi seksualnya belum, jadi lebih ke yang sesama jenis. Itu ketika kami mendengarkan dosen kami cerita ada kasus seperti itu.
Jadi memang ada trauma dengan yang sesama lawan jenis sehingga larinya ke yang sesama jenis seperti itu. Ada juga kalau yang sudah bekerja yang kami temui adalah bisa jadi dia generasi sandwich generation, jadi menanggung hutang keluarganya dan kemudian dia harus melunasi, jadi kayak second orientation untuk membina hubungan rumah tangga. Jadi kayak mimpinya untuk rumah tangga itu diperdamai gitu loh Ibu. Jadi harus mencukupi keluarganya, bisa jadi dia anak pertama, kemudian orang tuanya punya hutang, adik-adiknya itu udah usia bekerja tapi gak mau kerja, padahal udah dikuliahin, udah dilulusin sekolah kayak gitu, tapi ternyata tidak mau bekerja. Jadi kayak memilih ya wis lah aku cewek juga cukup kayak gitu. Ada kasus yang seperti itu. Apakah terjawab Ibu? Oke, begitu Bu Afida. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita tadi sudah cetak banyak nih harapan kami ya. Mungkin tadi kami simpulkan nih bahwa satu, fitrah mencintai lawan jenis itu sebuah fitrah yang Allah install terhadap diri kita, dan itu perlu kita sebagai orang tua mendampingi itu agar fitrah ini bisa tumbuh menjadi fitrah keayahan. Jadi kok teorinya di fitrah education itu fitrah seksualitas ketika ditumbuh didampingi dia yang anak putra menjadi fitrah keayahan, maka kelak dia sebagai ayah yang bertanggung jawab, ayah yang bisa memberikan cinta kepada suami dan anak-anak, ayah yang bisa mencintai istri dan anak-anaknya, ayah yang bisa kemudian mencari nafkah, bertanggung jawab secara ekonomi dan sebagainya. Nah, ketika seorang wanita tumbuh menjadi fitrah kebundaan, fitrah keibuan, dia paham bagaimana seorang perempuan itu kodratnya untuk hamil dan melahirkan, untuk memberikan cinta kepada anak-anaknya dan seterusnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat mungkin ya di generasi sekarang betapa banyak laki-laki yang tidak tumbuh fitrah keayahan. Pernah mendapati? Ya, misalnya laki-laki harus bertanggung jawab tapi dia tidak paham tentang tanggung jawab itu. Atau ada perempuan yang tidak tumbuh fitrah keibuannya, jadi banyak. Dan semoga kalau pemerintah bisa mendampingi anak-anak kita, nanti kalau anak-anak kita tidak seperti itu. Begitu dari kami, mohon maaf jika banyak salah dari saya, Afrida, selaku saya sekaligus promosi kami di SMPIT ada layanan ruang curhat kakak. Jadi monggo kalau Bapak Ibu ada yang putra-putrinya besok usia SMP atau kolega-koleganya bisa jadi kami di SMPIT dengan sepenuh hati berikhtiar untuk mencintai putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk bisa bersekolah di SMPIT, dan kami bersama di ruang curhat kakak dengan kakak-kakak Kak Rofi, dan nanti insya Allah banyak yang lain. Seperti itu, mohon maaf jika banyak salah. Saya Afrida, Kak Rofi, Mas Zakwan, Faiz, Iva, dan Mbak Naura mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat tim Ruang Curhat SMPIT. Terima kasih Bu Afrida, Kak Rofi, dan kakak-kakak dari SMPIT. Dan ini agak beda mungkin SOT kita kali ini ya. Mungkin suatu saat boleh anak-anak diajak juga buat kita jadi dengar ya. Walaupun mungkin kalau ada orang tuanya waduh segan. Tapi harusnya seperti itu ya.